Obras, obrolan asik. Yang ada di perusahaannya Sultan Yang di startup ini ya. startup ini. Jadi sebenarnya ini bisnisnya lagi-lagi berangkat dari keresahan. Oke. Buat keynote nih sebenarnya semua bisnis yang aku jalanin berangkat dari keresahan. Oke. Keresahan apakah itu sebenarnya? Keresahan terhadap pendidikan di Palangkaraya, di Kalimantan Tengah. Oke. Jadi, dalam hal antara peralihan siswa kelas 12 ke kuliah. Oke, ya. Karena dulu waktu aku kelas 12, kelas 3 SMA gitu ya. Kelas 3 SMA itu nggak ada yang nge-guide, nggak ada yang ngasih aku petunjuk gitu. Oke. Kamu kuliah, lihat dong passion, lihat ini. Lulus kemana nih? Jurusan apa? Dulu aku hampir kuliah dokter loh bang. Karena kan kayaknya orang-orang tuh kedokteran gitu. Wah dokter kali aku ya. Cita-cita dari kecil? Enggak, karena teman-teman aja kedokteran. Oke. Kebanyakan kayak gitu ya? Iya. Oh, dia kamu nanti lulus apa? Politik? Politik. Oke, politik. Gitu. Oh, langsung hukum. Inilah apa? Komputer, IT semuanya gitu. Iya. Karena ngeliat teman. Hampir aja aku kayak jadi orang yang seperti itu. Tapi beda kasus kalau misalnya, orang tuanya maunya dia mau apa gitu. Beda kasus ya? Beda kasus. Nah, kalau ini juga beda kasus lagi. Karena ngikut teman lagi. Pergaulan. Dan bahkan kadang itu ngikutnya sampai ke kampusnya harus sama. Oke. Kita kalau ke Jogja semua kampus ini, jurusan ini. Ntar kita ke satu kelas lagi gitu. Pokoknya kita inilah sahabat sejati selama. Padahal menurutku sahabat sejati harusnya dia support each other dimanapun. Betul. Apapun betul. passionnya. Iya. Sampai akhirnya aku nemu ternyata aku passionnya tuh bisnis ini macam. Iya. Tapi aku bukan anak IPS. Oke. Iya. Apa ya yang jurusan IPA tapi bisnis? Ada teknik industri. Jadi tentang membuat industri gitu. Oke. Terus pas aku jalanin kuliah, kok ternyata banyak banget yang aku nggak siap ya, kayak bagi waktu. Kalau dulu nih ya kak, SMA, sekolah, pulang, rebahan. Udah itu aku udah pintar. Atau malam nongkrong. Ternyata kalau kuliah nggak bisa gitu loh. Iya. Kayak adalah baju belum di laundry, adalah listrik habis ya kan. Kan ini apa namanya? Ngekos ya. Iya. Banyak banget yang aku harus urus gitu, betul. harus manage. Iya. Bahkan aku sekarang tahu kenapa ibu-ibu itu ngelihat berapa mili sampo. Karena ternyata beli sampo itu signifikan. Iya. Sabun cuci, Iya. pasta gigi, belum lagi air mati, listrik stop atau ala kayak gitu. Semenjak kuliah aku tahu banget kenapa ibuku marah anak-anaknya main sabun. Iya. Ternyata emang jangan boros. Iya. Jangan boros. Belum pernah kalau misalnya mandi kehabisan sabun ya. Atau apa ya? Dan tapi waktu ini kuliah ini self finance atau scholarship? Semester 1 2 aku di provide ya, di-provide sama orang tua. Oke. Semester 3 aku udah self financing. Semuanya? Semua, ngekos, SPP, waduh, transport mudik semua expenses sudah. Iya. Wow. Alhamdulillah usahanya yang dibangun udah bisa mencukupi hal tersebut. Dari itu ya, dari nama ininya apa? Company-nya? Ada Sans Kreatif dan juga nih Langkah Education. Dua ya? Dua. Kalau Sans Kreatif untuk kreatif jasa industri, apa? Atau kreatif industri. Kalau Langkah Education? Yang pendidikan tadi. Oke, kita cerita tentang pendidikan tadi deh. Boleh. Ya tadi gitu. Berangkat dari keresahan itu, ternyata banyak loh yang harus disiapin. Oke. Buat kuliah itu nggak cuman karena dulu aku disiapinnya di bimbel itu cuman gimana caranya biologi yang bagus, matematika yang bagus, tapi nggak dikasih tahu manajemen waktu yang bagus. Karena setelah kuliah lo harus masak sendiri. Iya. Cuci pakaian sendiri. Atau bahkan aku nggak dikasih tahu loh kak, kayak istilah SKS itu apa sih? Iya. Dan itu kan strategi ya. Sistem pembimbingan itu kan beda sama waktu dosen wali itu bisa sampai sejauh mana sih? Itu kita nggak dikasih tahu. Iya. Nah aku nyiapin hal tersebut, tapi dimulai lagi dari mereka nemuin dulu passionnya di mana. Karena buatku kuliah itu 4 tahun bukan waktu yang lama, tapi kalau nggak pas bisa sia-sia. Iya, betul. Jadi sekarang itu memilih yang tepat itu menjadi satu-satunya cara untuk membuat 4 tahun itu nggak kebuang. Worth it. Iya, betul sih. Kalau dulu banyak yang udah 2-3 semester terus, aku salah kayaknya, terus cabut. Oke, masih dini. Tapi kalau bisa sebelum preventif,
ya Bener dong. lebih awal nggak ngabisin waktu, nggak Betul. wasting time, nggak Betul. wasting money orang tua. Money, iya. Banyak gitu yang bisa di efisiensi. Dan itulah kenapa langkah education muncul. Oke. Dan kita jadi langkah education ini sebenarnya sebuah platform yang realistis. Beda nih. Oke. Kalau dulu waktu zaman aku SMA tuh Iya. 100% tembus UI. Oh iya Kita kan ada lembaga-lembaga khusus. Ada tuh gitu. Inilah ya. Gitu. Kayaknya kalau aku masuk sana langsung tembus. Ya. Nanti banyak yang Yakin kecewa. banget Iya. ini tinggal bayar, hadir kelas. Hadir, udah. kita akan jadi mahasiswa sana gitu. Kalau langkah education kita sistemnya rasionalisasi namanya. Iya. Jadi kemampuanku aku pengen kedokteran UI misalkan. Aku tes, aku jalanin beberapa kali rangkaian tes, ternyata tidak lolos kalau di sana. Peluang lolosnya sekian persen. Oke, kita cari yang bagus tapi masih bisa lolos. Oke. Oh mungkin Unair, Oke. oh mungkin UGM atau Brawijaya di bawahnya UI sedikit. Jadi kita merasionalisasi itu. Kita nggak muluk-muluk yang lu bisa, lu pasti gua push supaya lolos. Nggak. Enggak ya. Kak, silakan push diri sendiri, Heeh. tapi kita kasih range rasional. Oke. Karena kan milih kampus tuh bisa dua ya, Bang. Jadi pilihan pertama silakan deh, yang idealisnya si customer apa. Ya. Tapi pilihan kedua percaya sama kita. Itu yang udah pasti lulus. Oke. Karena kita bisa ngukur peluang itu. Oke. Gitu ya. Jadi Mm. nggak yang jual janji ya. Iya. Karena di sini yang dijual adalah trust itu tadi, Betul. dimana bikin secara rasional. Secara rasional. Jadi orang juga percaya ya, maksudnya Mm. nggak buang waktu untuk yang lembaga kursus ini menjanjikan ini gitu ya. Iya, itu bagus, lembaga kursus bagus. Itu membantu mereka menghadapi ujian. Tapi kadang yang dijual itu terlalu janji banget itu tadi. terlalu mimpi banget ya. 99% lulus. Masuk sini, Masuk sini. Oke, Top 10 PTN. Oke. Pas udah ini ya keluar Pas sudah pengumumannya. keluar nggak ada yang mau garanti kan? Oh iya, betul. Tapi cara kerjanya lagi gimana nih? Cara kerja untuk melakukan ini rasionalisasi tersebut. Iya. Jadi kita riset. Lebih dalam lagi nih. Kita jadi Siap-siap kebetulan, ya sidang skripsi begini. Ya. jadi kita kebetulan ada tim riset. Jadi kita, nah sebenarnya sederhana sekali kan. Oke. Tiap kampus itu punya passing grade KKM lah ya. Oke. Kalau mau lolos tuh nilainya harus segini gitu. Jadi kita cuman mengadakan riset untuk semua kampus dan semua jurusan. Lalu kami mengadakan tes yang mirip sekali sama tes nyata, tes asli untuk mereka masuk ujian. Tes Masuk kampus. itu berdasarkan pengalaman kalian sendiri kah atau? Enggak, jadi tesnya itu kan soal ya. Jadi Oke. kita memang Dari- kerjasama sama lembaga yang emang membuat soal. Oke, iya. Tapi Jadi bukan soal yang pasti Bukan keluar. soal yang keluar. Iya. Inilah ya prediksi gitu. Prediksi. Kalau dulu Atau tuh yang kan hampir ada mirip-mirip lah ya. Obras, obrolan asik.